Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya? Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus, dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai 500 atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus, ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, Ya. kan sebentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini itu sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya
Sampai tahun ini. sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menan, izin Bapak, saya Firda dari Kompas.com. Bapak mau nanya, kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk, Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa, Pak? itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya kan? Oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Ah, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Aslok Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Aslok Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslok Kasal,
Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo, Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Surga. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Surga ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Surga ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Surga ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Surga diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Fal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Surga membuktikan bahwa Al-Fal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap rantis E-Tactical Surga ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi
anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai manfaatnya atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demandnya banyak,
harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, Ya. kan bentar lagi KTP APR di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya VVIP? kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini itu sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Ah, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah, membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke?
Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Indra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marskal Madia TNI Joni Hermawan Topanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Aslof Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Aslof Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslof Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Aslof Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bikes Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampur taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan
bahwa Alfa akan kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap transit tactical sigap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya? Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT Land. PT Land dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus, dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2. Jauh
dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan ini belinya total pakai 500 atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, Ya. kan bentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Iya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya. Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi
instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres, Pak, ada komentar nggak, Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Komandan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marhamadiyah TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Asrok Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Asrok Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrok Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asrok Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra-putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baiksa, Motor Indonesia, BMI, karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Surga. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Surga ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Surga ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Surga ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini.
Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran Rantis 8 Tactical Frigate diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Fal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis 8 Tactical Frigate membuktikan bahwa Al-Fal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada As-Of Kepala Staf Angkatan dan As-Of Kapolri, saya berharap Rantis 8 Tactical Frigate ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LAN. PT LAN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga
holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa, kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik, motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai malpraktik atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Pak Menhan izin, Ya. kan sebentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com. Bapak mau nanya, kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak
Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Terima kasih Menhan. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Akmal TNI Joni Hermawan, Topanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sudianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Asrok Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Asrok Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrok Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asrok Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT LAN Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT LAN Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini
adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit Rantis A Tactical Frigate ini akan dibagikan ke 3 Matra Angkatan dan Kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampur taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, Rantis A Tactical Frigate ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran Rantis A Tactical Frigate diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Pal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis A Tactical Frigate membuktikan bahwa Al-Pal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada As-Of Kepala Staf Angkatan dan As-Of Kapolri, saya berharap Rantis A Tactical Frigate ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aswak Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu.
kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai Mabratus atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, Ya. kan bentar lagi KTP ASN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian,
Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk, Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya seperti apa, Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU, Pak, dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya, teman-teman. Makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan, Pak, ya? Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres, Pak, ada komentar nggak, Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Komenhan. Komandan Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marskal Madia TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sudianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Asrop Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Asrop Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrop Kasal, Marskal Muda TNI Minggit Wibowo Asrop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT LAN Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar
Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra-putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Aircraft Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampur taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntutan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan bahwa Alpal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Aircraft Indonesia, dan PT Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap rantis E-Tactical Sergap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Dan lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus, dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2. Jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pada berapa atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak. 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan bentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Iya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya? Ya, nanti para Baranahan yang akan kasih detailnya ya. Ya.
Oke? Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak F-15? Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Apa? Hah? Oke. Suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI
Dr. Budi Priyono Aslok Kasar, Mayor Jenderal TNI Arif Wibowo Aslok Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslok Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Aslok Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baxter, Bayex Motor Indonesia, BMI, karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Pal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan bahwa Al-Pal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baxter Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap rantis E-Tactical Sergap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik
agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aswak Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom. Bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pada masyarakat atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus, ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan bentar lagi KTP ASN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Iya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya.
Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya. Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI
Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Asrul Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Asrul Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrul Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asrul Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baxter, Bayex Motor Indonesia, BMI, karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Fal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan bahwa Al-Fal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baxter
Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap Transit Tactical Sigap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya.
Ya. Total dari Kementerian Pertahanan ini belinya total pakai manfaatnya atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Pak Menhan izin, Ya. kan bentar lagi KPP ASN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan izin Bapak, saya Firda dari Kompas.com. Bapak mau nanya, kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya Pak? Ya itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya
puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres, Pak, ada komentar nggak, Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Ahmadiyah TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Aslo Kasar, Mayor Jenderal TNI Arif Wibowo Aslo Kasar, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslo Kasau, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Aslo Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bikes Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Surga. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Surga ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Surga ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Surga ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Surga diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Fal Hankam yang tentu akan memberi efek positif
bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis 8 Tactical Surga membuktikan bahwa Alfa Langkah kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Pixel Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap Rantis 8 Tactical Surga ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LAN. PT LAN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah
tetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus, dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil dan ini bisa, kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat, dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai manfaat atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus, ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, Ya. kan bentar lagi KTP ASN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com. Bapak mau nanya, kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah?
Oke. Suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Ahmad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marhamadiyah TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sudianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Aslo Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Aslo Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslo Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT LAN Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT LAN Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya
Pemanfaatan 100 unit Rantis A Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, Rantis A Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran Rantis A Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis A Tactical Sergap membuktikan bahwa Alpal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada As-Of Kepala Staf Angkatan dan As-Of Kapolri, saya berharap Rantis A Tactical Sergap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju.
Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan ini belinya total pakai manfaatnya atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak. 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan sebentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Iya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya? Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block,
kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Aslo Kasar, Mayor Jenderal TNI Arif Wibowo Aslo Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslo Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT LAN Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini
saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Air France Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Surga. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Surga ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Surga ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampur taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Surga ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Surga diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Fal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Surga membuktikan bahwa Al-Fal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Air France Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada As-Of Kepala Staf Angkatan dan As-Of Kapolri, saya berharap rantis E-Tactical Surga ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar.
Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai manfaat atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan bentar lagi KTP ASN di Jakarta, apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya? Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya
Sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, untuk pengadaan Black Hawk, Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya seperti apa, Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU, Pak, dengan pihak F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya, teman-teman. Makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan, Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres, Pak, ada komentar nggak, Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Komandan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marhamadiyah TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sudianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Aslo Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Bowo Aslo Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslo Kasal,
Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo, Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Baiksen, Bayex Motor Indonesia, BMI, karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan bahwa Alpal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap rantis E-Tactical Sergap ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi
anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan ini belinya total pakai manfaat atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Kamera Pak? 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya,
harganya bisa berkurang. Ya. Pak Menhan izin, Ya. kan bentar lagi KTP ASN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan Ya, saya VVIP? kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Ya. Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya. Ya nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya, ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan, izin Bapak, saya Firda dari Kompas.com. Bapak mau nanya, kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, Untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini? Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong
karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Komandan Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Priyono Asrul Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Asrul Kasar, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrul Kasar, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asrul Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bikes Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan
untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis 8 Tactical Surga membuktikan bahwa Alfa Hankan kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada Asop Kepala Staf Angkatan dan Asop Kapolri, saya berharap Rantis 8 Tactical Surga ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh industri pertahanan kita di bawah PT LAN. PT LAN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan dan sebagai uji coba. Kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak, dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus, dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu
mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan ini belinya total pakai manfaat atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PTL terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. 5.000, baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus. Ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan sebentar lagi KTP ASN di Jakarta, apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Ya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya? Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya. Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya, untuk pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan yang F-15? Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Oh, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN, kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana
mengikutsertakan UMKM, Pak? Apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikutsertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendor-vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak, soal oknum pas pampres, Pak, ada komentar nggak, Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Armada TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, Irjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Aslo Kasar, Mayor Jenderal TNI Harif Wibowo Aslo Kasar, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Aslo Kasau, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT Land Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayex Motor Indonesia (BMI), karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampung taktis militer di pameran Indo Defense
tahun 2022 lalu, Rantis e-Taxi Surga ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran Rantis e-Taxi Surga diharapkan menjadi salah satu terobosan Al-Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, Rantis e-Taxi Surga membuktikan bahwa Al-Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih kepada PT Land Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Dixie Motor Indonesia atas kerjasamanya. Semoga industri pertahanan kita terus mandiri, melaju, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Pada As-Of Kepala Staf Angkatan dan As-Of Kapolri, saya berharap Rantis e-Taxi Surga ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat dengan baik agar usia pakai kendaraan tersebut dapat lebih lama. Gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Sekali lagi, saya bangga atas produksi anak-anak bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita sekalian dalam memberi pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Persiapan penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Penyerahan sepeda motor trail listrik produk dalam negeri secara simbolis dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Aslok Kasar. Bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkelakar terkait bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam pemilu 2024. Awalnya, Prabowo Subianto sedang melakukan tanya jawab dengan awak media usai penyerahan total 100 sepeda motor listrik buatan dalam negeri dari Kemhan kepada TNI dan Polri di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Setelah ia menjawab pertanyaan mengenai rencana pengadaan pesawat tempur F-15X dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, tiba-tiba ia menyampaikan kelakar kepada wartawan sambil, "Pokoknya jangan tanya, bakal calon wakil presiden ya. Ini sudah gatal kalian semuanya. Jangan tanya, aku saja belum tahu," kata Prabowo lalu tertawa. Prabowo sebelumnya telah resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Bulan Bintang, PBB, untuk Pilpres 2024. Prabowo menamakan koalisi tersebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Prabowo saat dirinya memberikan sambutan di acara rangkaian HUT ke-25 PAN, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta pada Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, malam. Namun demikian, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden. Buatan anak-anak bangsa kita yang diproduksi oleh
industri pertahanan kita di bawah PT LEN. PT LEN dirutnya adalah saudara Bobi Rashidi yang merupakan juga holding daripada semua industri pertahanan kita, dan mereka sudah buktikan bisa memproduksi motor listrik, dan kita serahkan kepada 3 angkatan dan Polri untuk bisa digunakan, dan sebagai uji coba kita akan lihat bagaimana perawatannya, spesifikasinya apa, sesuai dengan yang sudah ditetapkan atau tidak. Dan mudah-mudahan ini terus produksi. Kapasitas industri kita cukup bagus. Dilaporkan mereka mampu 3.000 motor sebulan. Jadi kalau ini berhasil, dan ini bisa kita juga berharap bisa dipasarkan ke semua masyarakat. Dan ini juga akan sangat membantu mengurangi polusi, emisi CO2 jauh dibandingkan dengan listrik motor-motor biasa. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara kepada kegiatan dan pekerjaan komunitas pertahanan. Terima kasih. Selesai. Ya. Ya. Total dari Kementerian Pertahanan itu belinya total pakai manfaatnya atau ada? Oh, maaf izin Pak, saya Iwan dari CNN. Ini pembelian kontrak dari Kementerian Pertahanan terhadap PT LEN terhadap motor ini itu totalnya berapa Pak ya? Apakah? Iya, kontraknya baru 5.000. Baru 5.000 unit. Mudah-mudahan kita bisa tambah terus, ya. Tentunya kalau produksinya atau kontraknya atau demand-nya banyak, ya, harganya bisa berkurang. Ya. Kemenhan izin, ya. Kan bentar lagi KTP ASEAN di Jakarta. Apakah motor-motor listrik ini juga akan dipakai untuk operasi pengamanan? Iya, saya kira itu nanti akan tergantung pada pengguna. Mereka akan pakai di saat dan tempat yang mereka menilai cocok. Yaitu tentunya akan membantu KTT ASEAN, tapi itu nanti yang menentukan adalah para pengguna. Ya. Izin, Pak Menhan, saya Genta dari Antara. Ini kan buatan dari dalam negeri, TKDN-nya sendiri sudah berapa ya Pak untuk motor? 61%. Oke, dan untuk nilai pembeliannya itu udah bisa di-share nggak Pak? Berapa? Nilai pembeliannya yang 5.000 itu ya? Ya, nanti para nahan yang akan kasih detailnya ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Pak, saya Thomas dari Kumparan Pak, mau tanya. Ini soal kontraknya yang untuk motor yang ini tuh sampai kapan Pak? Sampai tahun apa? Sampai tahun berapa? Kontraknya sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus. Ya, Bapak Menhan, izin Bapak. Saya Firda dari Kompas.com, Bapak mau nanya. Kemarin nama Bapak sempat disebut oleh Amerika Serikat ikut komentari Cina di seputar Laut Cina Selatan, Pak. Itu sebenarnya seperti apa ya, Pak? Ya, itu suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference ya. Jadi yang penting saya garis bawahi bahwa kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok. Kita saling menghormati, kita sudah ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di Amerika Serikat, kita sangat bersahabat sama Tiongkok. Kita juga sangat menghargai Amerika Serikat. Kita juga bersahabat sama Rusia. Posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah non-block, kita adalah bersahabat semua negara. Jadi saya kira itu yang penting. Saya juga akan ke Moskow, saya dapat undangan juga ke Beijing bulan Oktober, insya Allah saya diundang ke sana, dan kita pelihara, kita ingin menjadi sahabat semua negara, bahkan kita bisa mungkin menjadi jembatan di antara semua negara. Ya.
Untuk Saya kira pengadaan Black Hawk Pak, untuk pengadaan Black Hawk dan F-15 kelanjutannya ya, seperti apa Pak? Itu programnya sudah kita negosiasi lama dan kita adakan istilahnya finalisasi, ya. Masih MOU Pak dengan pihak F-15. Ya, MOU menuju ke kontrak. Ya. Ya teman-teman, makasih. Ya. Pokoknya jangan tanya wakil presiden ya. Ini udah gatel kalian semua itu ya. Jangan tanya, aku aja belum tahu. Ya, oke. Oke? Apa? Hah? Oke. Ah, suara karya, oke. Kaitannya yang saya tanyakan mengenai kaitannya produk anak bangsa ini kan tentu harus didorong kan Pak ya. Ya. Selain PT LAN kemudian anak perusahaannya, apakah nanti juga akan ada industri strategis yang lain yang juga ikut mendukung kegiatan seperti ini. Kemudian juga bagaimana mengikut sertakan UMKM Pak, apakah juga akan dilibatkan dalam proses produksi motor listrik ini? Ya. Terima kasih Pak. Jadi semua industri strategis sudah diarahkan, diberi instruksi oleh Presiden untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengikut sertakan UMKM, dan setiap produk pasti ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Satu kendaraan itu vendornya puluhan. Ini juga saya kira ya, supplier vendornya itu banyak sekali ya. Jadi ini akan menjadi apa ya, menarik ekonomi. Apalagi kalau ada keberpihakan dari anak-anak lain. Kalau saudara-saudara beli motor, belilah produksi dalam negeri, ya. Berarti itu membuktikan cinta tanah airmu. Satu motor kau beli, berarti kau dorong UMKM, kau dorong karyawan Indonesia, kau dorong ekonomi Indonesia. Oke? Oke, terima kasih. Bapak soal oknum pas pampres Pak, ada komentar nggak Pak? Makasih. Sudahlah, itu sudah saya yakin ditangani sebaik-baiknya oleh pihak yang berwajib, ya. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Menhan. Jenderal TNI Gunawan Muhammad Hendra, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marhamadiyah TNI Joni Hermawan, Kopanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Agus Sudianto, Dirjen Kemhan Letjen TNI Dr. Budi Piono Asrok Kasar, Mayor Jenderal TNI Arif Wibowo Asrok Kasal, Laksamana Pertama TNI Agus Santoso Asrok Kasal, Marsikal Muda TNI Minggit Wibowo Asrok Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar, Direktur Utama PT LAN Industri Saudara Bobi Rasidin beserta jajaran, Direktur Utama PT Eltran Indonesia Saudara Dewa Yana Agung Nugroho beserta jajaran, pejabat Kemhan, Mabes Angkatan dan pejabat Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis motor trail listrik buatan putra putri Indonesia kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya memberi penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri kita, PT LAN Industri, PT Eltran Indonesia, dan PT Bayes Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi
atas rantis motor trail listrik ini. Rantis motor trail listrik ini bernama E-Tactical Sergap. Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan pemerintah terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di segala sektor, terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Nantinya, pemanfaatan 100 unit rantis E-Tactical Sergap ini akan dibagikan ke 3 matra angkatan dan kepolisian RI untuk digunakan sebagai uji coba pertama. Bagaimana kita saksikan bersama pada saat peragaan rampur taktis militer di pameran Indo Defense tahun 2022 lalu, rantis E-Tactical Sergap ini sangat menarik perhatian Bapak Presiden RI saat itu. Beliau antusias saat mengetahui detail spesifikasi motor trail listrik ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sekalian. Ini juga merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan dukungan serta produksi yang baik dan maksimal. Kehadiran rantis E-Tactical Sergap diharapkan menjadi salah satu terobosan Alpal Hankam yang tentu akan memberi efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan kepolisian yang tinggi. Lebih dari itu, pemanfaatan motor listrik adalah tuntunan zaman di era saat ini. Motor listrik adalah contoh dari clean energy technology dalam program pemerintah, yakni upaya konservasi energi. Untuk itu kita harus manfaatkan teknologi canggih serta energi terbarukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, rantis E-Tactical Sergap membuktikan bahwa Alpal Hankam kita terus berinovasi sesuai kebutuhan zaman dengan tidak melupakan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan dalam negeri. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan